Pada pelaksanaan haji tahun 2025, pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota untuk petugas haji Indonesia hanya 2.210 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah kuota petugas haji diberikan 4.200-an orang. Hal ini sangat mengkhawatirkan pihak Indonesia sebab jika kita melihat kepada data Siskohat Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh bahwa jamaah dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi biaya BP tahun 2025 ini jumlahnya sudah mencapai 42.000 orang. Selain itu ada sekitar 10.000 kuota prioritas yang dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun 2025 ini. Artinya, satu orang petugas melayani jamaah haji 100 orang, yang di dalamnya ada lansia yang perlu penanganan khusus. Idealnya, sesuai dengan kemampuan satu orang petugas haji hanya mampu melayani 30 sampai 40 orang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini adalah di dalam rangka untuk merespon atas pengurangan jumlah petugas haji oleh pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan haji tahun 2025 ini. Sengaja kami angkat topik ini karena pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota petugas haji setengah dari hari yang biasanya. Sementara itu, pada pelaksanaan haji tahun 2025 ini berdasarkan Siskohat bahwa masih banyak jamaah calon haji kita yang berkategori lansia dan juga penyandang disabilitas. Oke saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe kepada channel kesayangan kita ini, saya mohon Anda mau melakukannya dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar info-info terbaru tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini bisa langsung mengunjungi Anda dan bisa Anda nikmati. Baiklah saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, baru-baru ini Menteri Agama Republik Indonesia berkunjung ke Arab Saudi untuk melihat persiapan haji Indonesia di Arab Saudi. Di samping itu, Menteri Agama Republik Indonesia membawa 3 usulan kepada pemerintah Arab Saudi yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan layanan haji terutama buat jamaah haji Indonesia. Ada 3 usulan yang disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi, terutama kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Yang pertama, Menteri Agama Republik Indonesia meminta tambahan petugas haji. Alasan yang dikemukakan oleh Menteri Agama kita adalah jamaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, banyak di antaranya yang sudah lansia. Di samping itu,
jamaah calon haji Indonesia tahun 2025 ini masih banyak jamaah yang berkategori lanjut usia dan penyandang disabilitas, sehingga jumlah kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi yang hanya 2.210 orang ini sangat jauh dari cukup. Oleh karena itu, kita meminta kepada pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota petugas haji minimal sama dengan tahun 2024 yang berjumlah 4.200-an orang. Saudaraku, kita berharap pemerintah Arab Saudi harus memahami bahwa di antara jamaah lansia itu ada juga yang punya keterbatasan. Untuk itu dibutuhkan pendamping. Sementara itu, kuota petugas haji Indonesia hanya diberikan 2.210 orang yang jauh dari cukup. Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang yang ditetapkan, satu pesawat rencananya hanya didampingi oleh 3 petugas kloter atau kelompok terbang. Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 sampai 400 orang lebih hanya dibimbing oleh 3 orang, ujar Menteri Agama kita. Saudaraku, di samping itu juga Menteri Agama juga membicarakan info tentang pembatasan usia 90 tahun ke atas. Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas itu, Menteri Agama berharap yang dijadikan patokan bukan usianya, tapi syarat istita'ahnya. Sebab banyak di antara jemaah dengan usia 90 tahun ke atas, tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas. Intinya adalah lihat kesehatannya, bukan usia. Isu atau komponen kedua yang dibicarakan oleh Menteri Agama dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi adalah free charge masuk ke Masair bagi petugas haji. Dalam hal ini, Menteri Agama melobi Menteri Haji Arab Saudi agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masair. Masair yang dimaksudkan sini adalah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Arab Saudi pada musim haji tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025. Kami sampaikan ini kalau bisa kita free of charge seperti tahun lalu, kata Menteri Agama kita. Isu atau komponen ketiga yang dibicarakan adalah skema tanazul. Menteri Agama menyampaikan skema tanazul kepada Menteri Haji Arab Saudi. Menurut Menteri Agama kita, skema tanazul memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat untuk kembali ke hotelnya, alias tidak menempati tenda di Mina saat fase mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan mabit di area sekitar Jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat. Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan, ucap Menteri Agama. Saudaraku, dari ketiga usulan tersebut sampai saat video ini dibuat, belum ada jawaban dari pihak Arab Saudi. Apakah itu dikabulkan atau tidak? Baiklah saudaraku, kita tidak mengupas ketiga isu yang disampaikan Kemenak, tapi yang akan kita kupas pada pertemuan sekarang ini ada tuh poin tentang petugas haji yang dikurangi oleh pemerintah Arab Saudi ini.
Baiklah saudaraku, mari kita lihat dulu tentang petugas haji dan PPIH. Petugas haji yang tergabung dalam panitia penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan ditempatkan di daerah kerja baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan haji reguler disebutkan PPIH terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat atau tinjau sedikit tentang PPIH Kloter. Adapun petugas haji yang tergabung dalam PPIH Kloter terdiri dari 3 unsur. Pertama, ketua kloter. Yang kedua adalah pembimbing ibadah haji. Dan yang ketiga adalah tenaga kesehatan haji. Sekarang mari kita lihat apa saja tugas pokok dan fungsi dari petugas kloter Arab Saudi dan embarkasi. Yang pertama, PPIH embarkasi melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji serta koordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Kloter di wilayah embarkasi. Sedangkan PPIH Arab Saudi melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Kloter di Arab Saudi. Selanjutnya, PPIH Kloter melaksanakan tugas fungsi pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah haji di kloter masing-masing serta membantu tugas dan fungsi PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi. Saudaraku, selanjutnya mari kita lihat jenis tugas dari petugas haji. Yang pertama adalah petugas haji memiliki berbagai jenis tugas, diantaranya adalah petugas pembimbing ibadah haji kloter misalnya, bertanggung jawab untuk mendampingi jemaah haji selama perjalanan mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Tugasnya ini meliputi pengawalan dan pembimbingan ibadah haji. Sementara itu, petugas pembimbing ibadah haji atau PPIH Arab Saudi bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan logistik jemaah haji di tanah suci. Tugasnya meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, dan bimbingan ibadah. Sementara itu, petugas kesehatan haji, mari kita lihat rincian tugasnya. Petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada jemaah haji. Petugas pengamanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan jemaah haji baik di tempat ibadah maupun di area lainnya. Sedangkan petugas administrasi dan logistik bertanggung jawab untuk mengurus segala keperluan administrasi seperti distribusi kartu identitas, penanganan penginapan, transportasi, dan logistik lainnya. Sedangkan petugas haji terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Saudaraku, mengingat begitu banyaknya tugas-tugas dari petugas haji yang akan melayani jamaah haji Indonesia yang kuota awalnya berjumlah 221.000 orang, maka jumlah petugas haji yang akan melayani harusnya atau seharusnya proporsional.
Jika Arab Saudi tetap bersikukuh dengan kebijakan di mana porsi petugas haji yang diberikan adalah 1% dari jumlah dari kota yang diberikan, artinya jumlah yang diberikan hanya 2.210 orang. Artinya saudaraku, satu orang petugas haji akan melayani 100 orang jamaah. Idealnya satu orang petugas haji melayani 30 sampai 40 orang. Kita bisa bayangkan bagaimana sibuk dan repotnya petugas itu nanti melayani jamaah. Akan banyak nantinya masalah yang akan muncul yang tidak bisa diatasi karena petugas haji itu benar yang kurang. Jika Arab Saudi bersikukuh mempertahankan kebijakannya ini, kita wajib meminta agar pemerintah Arab Saudi harus menyediakan petugas dari pihaknya untuk mengatasi kekurangan petugas dari Indonesia. Melihat kepada pengalaman kami selama ini, Arab Saudi selama ini kami melihat dan kami pesimis kepada pemerintah Arab Saudi akan bisa mengatasi masalah yang terjadi akibat dari kekurangan petugas. Saudaraku, menurut pengamatan kami bahwa pemerintah Arab Saudi selama ini mau menang sendiri, kaku terhadap negara-negara peserta haji dunia. Kami sangat khawatir terhadap jemaah Indonesia yang masih banyak komposisi lansia dan pejalan disabilitas yang cukup signifikan. Semoga pemerintah Arab Saudi memahami hal ini dan mau menambah jumlah kuota petugas haji minimal seperti tahun 2024 yang lalu. Sekarang mari kita lihat semacam analisa kita, apa kira-kira resiko bagi petugas haji dengan beban tugas yang berat dengan kerja minimal 12 jam sehari, yaitu beban tugas berat dan yang banyak itu bisa jadi kondisi kesehatan para petugas dipastikan akan menurun, seperti sakit batuk, flu, pusing, dan panas. Semuanya itu akibat kelelahan karena bertugas 24 jam penuh setiap hari dan dilanjutkan pula melaksanakan ibadah haji bagi dirinya. Ditambah lagi waktu istirahat yang tersedia juga menjadi terbatas. Akibatnya petugas kelelahan dan sakit menyebabkan pelayanan jamaah haji Indonesia nantinya kurang maksimal. Saudaraku, untuk langkah antisipasi perlu kita rancang mitigasi antara lain dengan mengeluarkan istitoah kesehatan yang ketat. Yang kedua, memberlakukan skema murur dan tanazul dan jika memungkinkan memperpendek masa tinggal di Makkah maupun di Madinah. Konon kabarnya ada wacana untuk mengurangi waktu hanya 31 hari saja, tidak lagi 40 hari. Semoga ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya, pemulangan dilakukan lebih awal terutama bagi jamaah haji yang sakit dan harus segera dipulangkan ke tanah air untuk mendapatkan penanganan medis lebih intensif. Selain alasan sakit, tanazul juga diprioritaskan bagi jamaah lansia. Saudaraku, terakhir kami menghimbau jamaah calon haji tahun 2025 ini, mengingat keterbatasan jumlah petugas haji memang akan berpengaruh kepada layanan terutama kepada jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jamaah haji harus mempersiapkan diri terutama menjaga kesehatan dan kebugaran dan selalu memeriksakan kesehatannya secara rutin dan latihlah diri dari mulai sekarang untuk bisa mandiri, yaitu melayani diri sendiri dalam keseharian. Jangan terlalu
ketergantungan kepada orang lain. Oke, saudaraku, itulah tadi uraian kami tentang resiko kemungkinan jika pengurangan jumlah petugas haji tetap dipertahankan oleh pemerintah sendiri. Dan ini perlu diantisipasi, dan kita para calon jamaah haji harus mempersiapkan diri siap menerima tantangan atau kondisi yang kira-kira diperkirakan terjadi nantinya akibat dari pengurangan petugas haji. Oke, saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda anggap video ini bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain sehingga teman yang lain juga mendapatkan info ini. Kami sudahi dan kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.